Oke, assalamualaikum bang. Ini eh, gue mau menjelaskan gugatan yang akhirnya format ini yang gue masukin ke PN yang nantinya untuk sidang. Jadi di dalam gugatan ini itu kan deposita ntar abis ini gue kirimin ke abang gitu ya. Jadi yang gue gugat adalah yang pertama adalah bahwa ibu itu sejak tanggal gue udah kirim juga semua bukti chatnya dimasukin ke flash disk. Jadi kemarin itu gue kalau masukin gugatan itu kan pakai flash disk di sana. Ya semuanya gue udah cantumkan semuanya. Jadi alur timelinenya jelas gitu. Oke. Jadi yang gue gugat adalah kan perjanjian ibu dengan koperasi itu adalah tanggal 15 Desember, ya kan? Nah, ya kan? Bahwa pada 15 Desember Eva Mutia menandatangani perjanjian dengan koperasi di hadapan notaris dengan saya dan saudara saya turut sebagai saksi. Jadi gue di situ gue terus terang gue sebagai saksi juga di situ. Lalu poin 2-nya posita gue kan bahwa pada waktu itu kondisi kesehatan Eva Mutia Farida sudah tidak memungkinkan untuk memahami isi perjanjian karena diagnosa demensia. Itu gue cantumin juga bukti dari dokter kepala Yakespen, diagnosanya ibu gue itu demensia. Lalu apa tadi dulu? Diagnosa demensia dengan penurunan daya ingat, penyakit jantung dan lain-lain. Itu semuanya gue masukin semua bukti itu di flash disk dan udah di ini verified sama PN Selatan. Oke. Sebagaimana dikuatkan oleh rekam medis dari RSPON tahun 2018, Yakes Penantam dan rujukan dari beberapa poli di RSUD Pasar Minggu dan RS Aulia. Itu poin keduanya. Jadi gue menggugat itu adalah untuk BDH bang, untuk batal demi hukum karena ntar gue lanjutin dulu bang ya, sorry. Oke. Poin ketiga, bahwa saya dan saudara saya tidak memahami isi atau maksud perjanjian tersebut. Fakta bahwa tidak ada salinan perjanjian yang diberikan meskipun telah diminta menunjukkan adanya pelanggaran azas transparansi. Itu pun juga udah gue chat bukti, salah satu bukti yang gue udah submit ke PN Selatan juga, yaitu bukti chat antara ibu dengan mediator pada tanggal 6 Januari 2024. Perjanjian 15 Desember 2023. Di situ menyebutkan bahwa HT-nya belum jadi. Gitu. Nah, poin keempat. Ini posita gue ya. Bahwa fakta chat WA antara ibu saya dengan mediator pada 13 Desember 2023 yang menunjukkan ibu saya masih berada di IGD Pasar Minggu karena penyakit jantung dan pernafasannya kambuh. Terus poin kelima, bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 ibu saya diberikan 4 buah cek kosong. Ini kan pidananya, tapi kan nyambung. Karena diberikan cek kosong diyakinkan oleh Anggi, akhirnya ibu yang tanggal 13 itu masih penyakit masuk IGD, tidak sampai 24 jam kemudian dia di fait accompli oleh mediator ini untuk dikasih cek kosong. Itu kan tindak pidananya di situ gitu. Namun keterkaitannya dengan koperasi adalah yang gue mau gugat ialah tanggal 13 kan di GD bang ya, 14 dikasih cek kosong, ya kan? Lalu gue jelasin di sini poin 6 bahwa kedua bukti di atas menegaskan ibu saya benar-benar dalam keadaan tidak layak untuk menandatangani perjanjian notaris pada 15 Desember 2023.
selain bukti lainnya. Gue udah kasih buktinya semua. Jadi di chat itu pun keluar tanggalnya, jadi apa namanya, ada fotonya juga, jadi kurang kurang jelas apa lagi gitu buktinya kan. Poin 7, bahwa sejak Juni 2024 ibu saya harus memakai kursi roda. Ini mengenai kesehatan dia, ya kan ya. Memang faktanya seperti itu, gitu kan. Nah, lalu apa? Sorry bang. Oke, dasar hukum yang sejauh ini gue pakai ini kan ini kan gue sebenarnya ngikutin 100% ngikutin anjuran lo untuk nama gugatannya PMH ya, pelanggaran melawan hukum. Iya kan, kemarin kan lo chat ke gue bikin PMH aja, langsung gue buat ini. Nah ini dia PMH-nya. Jadi yang kedua, dasar hukum pasal 1320 itu syarat sah perjanjian terutama mengenai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Ibu gue nggak mampu kah? Mana ada orang mampu tanggal 14 baru keluar dari IGD, penyakit jantung dan pernafasan, tanggal 15 sudah buat perjanjian. Dan itu terus pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Itu yang gue gugat juga dasar hukumnya. Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat karena kehilafan atau paksaan adalah batal demi hukum. Itu ya, gue baru nemu sih tiga pasal itu. Oke. Terus PMH-nya apa sih? Poin 3. Koperasi sebagai tergugat 1 melanggar azas kepercayaan dengan tidak memberikan salinan perjanjian. Proses pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan cermat, mengabaikan kondisi kesehatan Ibu Eva Mutia Farida. Terus gue juga permohonan provisi juga udah. Nah ini PT TUM gue. Ini ntar abis ini gue kirim ke lo ya bang ya. Jadi kalau tadi lo tanya apa sih perselisihannya? Perselisihannya adalah faktanya, dan gue udah cantumin juga tanggal bahwa yang pertama kita minta ini memang faktanya, bukan gue mengarang-arang gitu, bahwa dan pasalnya ada yang tadi 1320 itu kan, 1320 bahwa apa namanya syarat sah perjanjian gitu kan. Nah kalau orang tanggal 14 baru keluar dari rumah sakit kan nggak akan mungkin dia dalam keadaan prima. Gue juga jujur, memang gue tanda tangan di sana, abang gue tanda tangan di sana, tapi kita nggak tahu maksud dari perjanjian itu apa, buat apa. Kenapa kita tidak paham? Karena pemahaman dari gue sama abang gue adalah karena Anggi September sudah memberikan cek juga yang dibilang untuk pembelian rumah ini. Jadi gue berpikir gue ke notaris itu adalah sebagai tindak lanjut dari cek yang Anggi kasih itu. Ternyata beda dealnya kan. Ini adalah mengagunkan SHM gitu. Jadi semua yang gue tulis di sini nggak ada yang gue karang. Memang itulah kondisi gue. Dan gue tidak berbohong bahwa gue tidak hadir. Gue lebih baik jujur kan. Gitu. Oke bang ya. Lalu ntar ada satu dokumen lagi terpisah dari ini. Gue kirimin juga. Itu bukti-bukti yang gue punya dan sudah gue masukkan ke PN Selatan. Oke bang ya. Thank you bang sudah mendengarkan.